Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian sehat. Jadi di video kontenku hari ini, aku ingin membahas tentang Timnas Indonesia karena ini sudah H-1. Timnas Indonesia itu akan menghadapi pertandingan FIFA Matchday bulan Juni ini melawan Cina tentunya di pertandingan pertama. Dan ya, itu akan dilakukan besok 5 Juni di Stadion Gelora Bung Karno, GBK. Nah, yang pasti Timnas Indonesia siap menghadapi Cina dan ya pasti akan berusaha untuk mendapatkan poin yang maksimal karena ini pertandingan yang sangat penting tentunya di kualifikasi Piala Dunia round 3. Ya, ini dua pertandingan terakhir yang akan menentukan apakah kita akan lanjut ke round 4 atau apakah kita nggak lolos ke round 4. Kita pastinya semua berharap kalau Timnas Indonesia itu bisa lolos ke round 4 atau bahkan juga bisa langsung lolos ke Piala Dunia. Tapi kalau opsi yang kedua itu yaitu lolos langsung ke Piala Dunia itu sedikit lebih berat karena kita harus tergantung dengan poin-poin hasil poin dari negara-negara lain dan juga kita harus menang dua pertandingan ke depan ini yaitu lawan Cina dan melawan Jepang. Tentunya kita berharap yang terbaik dan ya semoga juga Timnas Indonesia bisa memperlihatkan permainan terbaik mereka tentunya. Tapi ya dengan beberapa pemain yang lebih banyak absen di TC Timnas kali ini ya kita harus mengubah sedikit startingnya tentunya. Pelatih juga pastinya harus mengubah taktik dan juga pemain-pemain yang akan dipasang di pertandingan besok saat melawan Cina. Nah, di FIFA Matchday kali ini, sebelum itu kita kan pasti mempunyai hanya 2-3 hari buat mempersiapkan diri buat pertandingan FIFA Matchday karena ya pemain-pemain juga mengikuti kompetisi liga luar, liga Eropa. Jadi ya sedikit lebih susah untuk mempersiapkan yang lebih baik untuk ya di Timnas Indonesia tentunya. Nah, di FIFA Matchday kali ini di bulan Juni dan ya pemain-pemain yang bermain di klubnya masing-masing itu sudah selesai musimnya itu sekitar ya pertengahan Mei atau awal Mei. Jadi kita mempunyai persiapan yang lebih matang tentunya untuk melawan ya Cina dan juga melawan Jepang. Dan ya kita bisa lihat kalau Timnas habis TC di Bali dan mereka bisa mempersiapkan diri di sana, mereka bisa lebih banyak latihan, lebih banyak membangun chemistry juga tentunya. Itu yang kita juga lihat dari para pemain dan juga staff Timnas Indonesia. Semua yang TC di Bali itu sangat enjoy, nggak terganggu dari siapa-siapa dan mereka bisa fokus latihan dan membangun chemistry satu sama lain. Itu yang membuat persiapan kita juga kali ini lebih matang dan aku rasa lebih baik juga untuk menghadapi lawan berikutnya Cina dan Jepang. Jadi ya ini hal yang positif dan aku berharap dengan TC yang lebih lama ini timnas kita bisa lebih bermain secara tim lebih bagus tentunya, chemistry-nya dapat, komunikasinya dapat dan bisa memperlihatkan performance yang maksimal tentunya. Tapi ya di FIFA Matchday kali ini banyak pemain yang juga absen, contohnya Eliano yang harus mendampingi keluarganya tentunya karena lahiran pacarnya dan juga habis itu Sandy Walsh dia juga cedera dan nggak bisa datang ke timnas kali ini. Nah, selain Eliano dan Kevin Dix, kita juga ada Ragnar Oratmangun yang juga mengalami cedera di lututnya. Nah, habis itu ada pemain dari Indonesia, Septian Bagaskara yang dipanggil sebagai juga penyerang dan dia juga mengalami cedera dan digantikan oleh Beckham Putra yang dari Persib. Tapi di posisi Eliano dan juga Kevin Dix itu belum ada pemain yang menggantikan posisi mereka di squad list dan Coach Patrick sudah mengatakan juga kalau nggak ada pemain tambahan lagi yang akan datang di Timnas Indonesia karena ya sudah cukup pemainnya, sudah 28 kalau nggak salah sekarang pemainnya Timnas Indonesia itu. Dan tentunya saat FIFA Matchday besok ada pemain-pemain yang nggak masuk squad list karena ya saat FIFA Matchday boleh hanya 22 atau 25 antara itu pemain yang masuk di squad list tentunya. Jadi yang pasti itu ada pemain-pemain yang dicoret sebelum match lawan Cina. Nah, bicara tentang Cina, kita sudah pernah melawan mereka di pertandingan pertama kualifikasi round 3 dan itu saat di Cina tentunya. Dan di pertandingan itu kita mendapatkan banyak pelajaran tentunya. Salah satunya ya Cina adalah tim yang nggak bisa diremehkan karena saat itu ya mereka mendapatkan 0 poin jadi 0 poin dan mereka juga kalah dengan skor yang cukup banyak juga dari lawan-lawannya. Jadi ya mungkin para pemain-pemain mengira Cina ini bukan tim atau negara yang kuat. Dan ya kita saat itu imbang melawan Arab Saudi, habis itu kita seri juga imbang melawan
Bahrain yang kita bisa menang harusnya. Jadi secara kertas hitam putih kita berada di level di atas Cina. Tapi saat kita bermain melawan Cina, kita bisa lihat kalau Cina ini bukan negara yang di bawah kita tentunya. Mereka bermain dengan sangat bagus, apalagi di counter. Jadi saat kita kehilangan bola, counter mereka itu sangat berbahaya. Dan itu yang bisa kita lihat juga di pertandingan saat melawan timnas Indonesia. Mereka juga bisa memanfaatkan keadaan atau kesalahan dari timnas kita, timnas Indonesia, dan itu juga terjadi di gol pertama Cina, yaitu ya mereka memanfaatkan kesalahan dari Shane Patinama yang lawannya Shane itu bisa cutback crossing dan pemain dari Cina bisa mencetak gol. Jadi ya saat kita melawan Cina kita harus waspada dengan counter attack mereka, kita nggak boleh kehilangan fokus dan transisi negatif saat kita habis attack itu harus cepat ke belakang tentunya, karena ya Cina pasti mengandalkan counter mereka yang sangat berbahaya juga, dan ya mereka juga akan menunggu pastinya mainnya defend to counter. Mereka akan menunggu sampai kita melakukan kesalahan dan dari situ mereka akan ya serang balik dengan counter. Dan kemarin saat pelatihnya Cina ditanyain wartawan Indonesia tentang taktiknya mereka, apakah kalian bermain dengan 2 striker atau 3 striker. Nah, pelatih Cina ini menjawab kalau mereka akan main dengan 10 striker. Nah, dia nggak bermaksud tentunya untuk bermain dengan 10 striker, tapi dia bilang kalau mereka akan bermain attack sama-sama. Jadi semua pemain itu kalau saat menyerang itu mereka harus sama-sama menyerang. Nah, dari sini kita tahu ya seperti prediksi juga kalau Cina ini bermain ya counter, karena ya ketika kita melakukan kesalahan saat menyerang, mereka akan langsung counter dan semua pemain langsung ke depan untuk membantu menyerang. Itu yang kita bisa dapatkan dari pelatihnya Cina tentunya. Yang pasti mereka nggak akan bermain dengan 10 striker, itu nggak mungkin. Yang pastinya taktik ini juga ada kelemahan guys, karena kalau mereka bermain defense to counter juga mereka harus cepat transisi negatif. Jadi mereka harus cepat ke belakang ketika mereka juga melakukan kesalahan. Jadi ya kita harus memanfaatkan itu juga. Kita harus defend dengan bagus saat mereka counter, dan saat mereka kehilangan bola pas counter kita harus memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang tentunya. Jadi yang penting kita fokus saat bertahan untuk bisa membalas mereka saat mereka menyerang. Nah, di FIFA Match kali ini timnas Cina itu memanggil pemain-pemain naturalisasi mereka, dan ini ada 3 pemain yang mereka panggil yang di pertandingan sebelumnya itu pemain-pemain ini tuh ya nggak ada tentunya, karena 2 pemain yang mereka panggil dan naturalisasi itu baru selesai bulan kemarin. Nah, salah satu pemain yang dipanggil itu adalah Thias Browning. Ya, Thias Browning ini sudah lama bermain di timnas Cina, udah 33 caps dan pernah bantu timnas Cina juga buat ngalahin Indonesia saat di Cina kemarin 2-1. Yang kedua ada Serginho. Nah, dia asli dari Brazil dan baru dapat paspor Cina itu di bulan Maret kemarin tahun 2025. Jadi dia baru mulai bermain dengan timnas Cina itu di pertandingan lawan Australia kemarin, dan saat itu dia juga langsung dikasih kepercayaan oleh pelatihnya untuk bermain. Pemain ini Serginho ini pemain penyerang guys, jadi dia pemain yang bermain di posisi winger kalau nggak salah, dan dia pemain yang eksplosif. Jadi ini pemain yang tentunya kita harus waspadai karena serangan dari Cina counternya itu sangat berbahaya. Jadi Serginho itu pemain yang harus kita terus mark tentunya, pemain dari timnas terus marking, jaga dia supaya dia nggak bisa lewat untuk menembus pertahanan kita. Yang ketiga yang mereka panggil adalah Yang Mingyang, dan dia lahir di Swiss dan besar di Akademi Eropa. Saat ini dia bermain di Wolverhampton di Liga Inggris, dan ya dia baru selesai dinaturalisasi Cina itu pada 19 Mei, jadi bulan lalu. Dan lawan Garuda, lawan timnas Indonesia, dia bisa melakukan atau bermain debutnya pertama untuk Cina tentunya. Nah, jadi ini pemain-pemain yang ya pasti kita harus waspadai dan kita harus jaga dengan baik, fokus saat melawan mereka tentunya, karena ya mereka bermain salah satunya bermain di posisi penyerang winger. Jadi ini sangat berbahaya kalau kita nggak fokus dalam bertahan. Nah, untuk line up timnas Indonesia saat melawan Cina besok kita baru tahu ya 1 jam sebelum pertandingan, tapi aku sudah membuat prediksiku sendiri siapa yang menurutku akan bermain di starting saat melawan Cina besok. Nah, pertama di kiper kita ada Emil Audero, karena kita tahu kalau Martin Paes itu mendapatkan akumulasi kartu, jadi Emil harus bermain dan Emil juga bisa bermain.
Nah, aku pikir Emil yang akan starting melawan Cina itu sudah pasti tentunya. Nah, habis itu di lini bertahan ada 3 defender karena aku pikir ya Coach Patrick itu akan menggunakan formasi yang sama seperti pertandingan sebelumnya saat melawan Bahrain dengan 3-4-3 dengan 3 back tengah. Dan ya, 3 back tengah menurutku yang akan bermain adalah Mace Hilgers di kanan, back tengah kanan. Habis itu Jay Itzes di tengah, dan di back tengah kiri ada Justin Hubner. Aku rasa Jay dan Justin di pertandingan melawan Bahrain itu bermain dengan sangat bagus. Hubner aku pikir dia bermain ya salah satu pertandingan terbaiknya dia bersama timnas Indonesia. Nah, habis itu di wingback kanan dan di wingback kiri itu aku pasang Verdonk di wingback kiri seperti biasa, itu nggak usah ditanyakan lagi kenapa, karena ya Verdonk adalah salah satu pemain terbaik di timnas Indonesia. Habis itu di wingback kanan. Nah, di wingback kanan kali ini aku pasang Rizky Ridho, bukan Kevin Dix. Kenapa? Nah, karena Kevin Dix itu habis pulih dari cedera dan dia kemarin baru bermain saat di Copenhagen, 2 pertandingan terakhir itu nggak full match, di hanya 71 menit. Aku nggak tahu seberapa fit Kevin Dix saat ini saat di timnas Indonesia, tapi ya dia juga bergabung telat jadi nggak ikut dengan TC di Bali tentunya. Jadi ya aku nggak tahu nih seberapa fit Kevin Dix, dan Coach Patrick juga bilang kalau dia dulu analisis dulu Kevin Dix dengan tim medis timnas Indonesia. Tapi ya kalau Kevin Dix fit 100%, ya aku pilih Kevin Dix sebagai wingback kanan tentunya. Tapi kenapa aku pilih Rizky Ridho sebagai starting? Karena saat kemarin ada video, aku lihat video timnas Indonesia saat bermain possession game, ya yaitu 11 lawan 11, ada video aku lihat ya Rizky Ridho ini bermain di wingback kanan. Jadi dia bermain di sisi kanan lapangan. Dari situ aku pikir apakah Rizky Ridho akan menggantikan posisinya Kevin Dix, karena ya Kevin Dix belum tahu itu fit 100% atau enggak. Ya Eliano nggak bisa join dan juga Sandy Walsh nggak bisa join. Jadi ya mau nggak mau Coach Patrick harus ada pemain penggantinya ketika mungkin Kevin Dix nggak bisa bermain. Dan ya kemarin di video itu aku lihat Rizky Ridho bermain di posisi wingback kanan. Jadi ya ketika nanti Kevin Dix nggak fit 100% dan ya Coach Patrick nggak bisa kasih tempat dia buat starting, ya aku pilih Rizky Ridho untuk bermain di posisi back kanan, wingback kanan. Habis itu di gelandang kita ada Joey Pelupessy dan Tom Haye, karena di pertandingan lawan Bahrain mereka bermain dengan bagus walaupun itu pertandingan pertama mereka. Dan aku rasa di pertandingan kali ini ya mereka sudah mendapatkan persiapan yang lebih bagus. Chemistry-nya pasti juga sudah terbentuk. Jadi aku rasa Joey Pelupessy dan juga Tom Haye yang akan starting. Ini juga sudah pasti sih menurutku. Jadi Emil, Tom Haye dan juga Joey Pelupessy ini sudah pasti akan starting. Dan Jay Itzes juga. Di posisi penyerang itu ada Oleh Romani di posisi striker. Itu yang pasti. Kita lihat dia sangat tajam di depan gol. 2 pertandingan Oleh sudah mencetak 2 gol juga. Jadi ya aku rasa Oleh ini pasti akan starting di posisi striker. Nah, di posisi 2 winger itu kita masih ada tanda tanya, karena di situ kita tahu Marcelino mendapatkan akumulasi kartu jadi nggak bisa bermain saat melawan Cina. Nah, di posisi kanan yang biasanya Marcelino bermain, ya itu bisa digantikan oleh Egy tentunya, oleh Stefano Lillipali yang baru saja dipanggil. Habis itu bisa digantikan oleh Yance dan ada beberapa pemain lain juga. Tapi ya yang menurutku paling logis di diriku sendiri adalah Stefano Lillipali, karena dia sudah ya mempunyai pengalaman yang sangat banyak di timnas Indonesia dan juga di sepak bola Belanda. Dan ya timnas Indonesia itu banyak pemain yang ya bermain di Liga Belanda. Jadi aku pikir Stefano ini cocok menggantikan posisinya Marcelino. Nah, kalau di winger kiri itu kita juga ada beberapa opsi, yaitu Yance juga bisa. Habis itu Rafael Strijk bisa juga, Beckham Putra bisa juga bermain di winger kiri. Dan yang terakhir kita tentunya juga ada Ricky Kambuaya yang di pertandingan lawan Bahrain dia menunjukkan performa yang menurutku sendiri sangat bagus. Aku lihat langsung dan dia juga hampir mencetakkan assist dengan kaki luarnya Trivela pass. Jadi ya pemain-pemain itu yang bisa bermain di winger. Tapi aku rasa Rafael Strijk akan bermain sebagai starting karena dia pemain yang paling banyak bermain dengan tim yang starting. Jadi ya chemistry dari Rafael sudah terbentuk dengan tim aku rasa. Dan kalau Rafael Strijk ini bisa bermain dengan bagus, dia bisa menjadi pemain yang sangat bahaya juga, nggak hanya dengan bola tapi juga tanpa bola. Dan kita tahu Rafael ini bisa jadi pemain yang
ya saat kita membutuhkan gol, dia akan mencetak gol. Jadi itu kenapa aku pasang Rafael Struijk di posisi winger kiri. Jadi ya guys, ini adalah starting lineup timnas Indonesia menurutku sendiri. Dari sini kita tahu kalau sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain yang pasti akan bermain di posisi starting, yaitu Emil, Jay pasti bermain starting, Tom Haye, Joey Pelupesi pasti bermain starting, Kelvin Verdong pasti bermain starting, habis itu Ole Romani juga pasti bermain starting. Jadi ya guys, kita doakan saja semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan ya hari ini official training dari timnas Indonesia, jadi semoga nggak ada keluhan apapun dan timnas pemain-pemainnya fit 100% untuk besok siap menghadapi Cina tentunya. Oke guys, itulah yang aku ingin bahas di video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dukung channelku agar aku semangat terus bikin konten-konten Obri dan konten selain Obri. Jangan lupa klik tombol loncengnya juga agar kalian gak tertinggal jika ada video update terbaru tentang pemain keturunan, tentang timnas, ataupun tentang Obri. Jadi kalian orang pertama yang nonton videonya. Oke, itu aja. I see you in the next video. Peace.